Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan presentasi kami yang berjudul Pajak Internasional Kredit Pajak Luar Negeri. Nah, presentasi kali ini disusun kelompok 4 yang beranggotakan Erika Widyasuyana, Latifah Istiqomah, Priscilla Arwindi Purnomo, dan saya sendiri, Tatia Destiana. Kami dari Institut Teknologi Bisnis Amanat Akademi Surakarta, Prodi D3 Manajemen Pajak dari semester 3. Langsung saja, yang pertama yaitu dasar hukum. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan yang dari luar negeri yang diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama. Keputusan Menteri Keuangan nomor 116 KMK.03/2002 tentang kredit pajak luar negeri. Oke, kita akan membahas tentang dua tujuan pemberian kredit pajak luar negeri. Yang pertama ada keadilan atau persamaan yang disebut dengan equality. Jadi, wajib pajak dalam negeri yang memiliki terutang pajak atas seluruh penghasilan bisa diterima atau diperoleh di luar negeri. Dan pajak yang dibayar di luar negeri dapat diperhitungkan dengan pajak yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua ada netralitas. Kredit pajak luar negeri menganulir adanya pajak berganda internasional, sehingga kebijakan penghasilan keputusan investasi dan bisnis menjadi netral. Kemudian selanjutnya ada persyaratan pemberian kredit pajak luar negeri. Yang pertama, ketentuan ini hanya berlaku untuk wajib pajak jika orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Kemudian yang kedua, badan yang didirikan ada di Indonesia atau bertempat tinggal di Indonesia. Nah, yang kedua, pajak yang dapat dikreditkan adalah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri, termasuk pajak yang dibayar atas penghasilan pasif seperti dividen, bunga, dan royalti. Yang ketiga, pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun yang sama. Dan yang terakhir, ada beberapa persyaratan administrasi seperti lampiran laporan keuangan, fotokopi SPT, dokumen pembayaran, dan yang terakhir disampaikan bersamaan pada saat penyampaian SPT tahunan PPT. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Latifah. Lanjut, karakteristik kredit pajak luar negeri. 1. Indonesia hanya menyediakan kredit langsung atau direct foreign tax credit. Pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia hanyalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak. 2. Indonesia menganut kredit biasa atau terbatas atau ordinary foreign tax credit. Jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan untuk dikreditkan adalah sebatas jumlah yang lebih rendah antara pajak Indonesia yang dialokasikan kepada penghasilan luar negeri atau batasan maksimal teoritis dengan jumlah pajak luar negeri yang sebenarnya dibayar atau terutang. 3. Batasan proporsional. Jumlah kredit pajak luar negeri dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap penghasilan kena pajak dikalikan dengan pajak yang terutang atas penghasilan kena pajak. Paling tinggi sama dengan pajak yang terutang atas penghasilan kena pajak dalam hal penghasilan kena pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri. 4. Batasan per negara. Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan kredit pajak luar negeri dilakukan untuk masing-masing negara. 5.
Kelebihan pajak luar negeri tidak dapat diperhitungkan atau dikurangkan sebagai biaya. Pengurangan atau pengembalian pajak. Apabila atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata kemudian dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang harus ditambah dengan jumlah pajak pada tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan. Pengurangan atau pengembalian pajak itu mungkin saja disebabkan karena adanya penurunan tarif atau pembetulan objek pajak yang terutang. Oleh karena itu, apabila terjadi pengurangan atau pengembalian pajak, maka SPT di Indonesia juga harus dibetulkan. Sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai kredit pajak luar negeri. Terima kasih, sampai bertemu kembali teman-teman.